Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok 5, yaitu tentang muhkam dan mutasyabih. Materi Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi, semua pengertian tersebut kembali pada dasarnya, yaitu pencegahan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Secara istilah terminologi, kata al-muhkam dan mutasyabih menimbulkan banyak tafsiran di kalangan ulama. Di antaranya al-muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya baik karena kejelasannya atau karena ditakwil. Sedangkan mutasyabih adalah lafal yang hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya, seperti datangnya kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf muqatta'ah di permulaan surat-surat. Yang kedua, al-muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan al-mutasyabih adalah kebalikannya. Ketiga, al-muhkamat adalah ayat yang tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan satu kemungkinan. Tidak ada takwilan yang lain. Sedangkan al-mutasyabih adalah ayat yang mempunyai banyak takwilan. Keempat, al-muhkamat adalah ayat yang maknanya bisa dijangkau akal, sedangkan al-mutasyabih adalah kebalikannya. Yang kelima, al-muhkamat adalah ayat yang maknanya bisa berdiri sendiri, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang tidak bisa diartikan kecuali disandarkan pada ayat yang lain. Yang kelima, al-muhkamat adalah ayat yang menerangkan kewajiban, ancaman, janji-janji, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menerangkan cerita dan perumpamaan-perumpamaan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui pula oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Pangkal perbedaan pendapat itu bermuara pada cara menjelaskan struktur kalimat ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Yang artinya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat yang mutasyabihat. As-Suyuti mengatakan bahwa validitas pendapat kelompok kedua diperkuat riwayat-riwayat berikut. Yang pertama, riwayat yang dikeluarkan Abdul Ar-Razzaq dalam tafsir dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Ibnu Abbas. Ketika membaca surat Ali Imran ayat 7, Ibnu Abbas memperlihatkan bahwa huruf waw pada ungkapan wa ar-rasyihuna berfungsi sebagai istinaf, tanda kalimat baru. Riwayat ini walaupun tidak didukung salah satu rakam qiraah, derajatnya serendah-rendahnya adalah kabar dengan sanad sahih yang berasal dari turjuman Al-Quran. Yang kedua, Ibnu Abu Daud dalam Al-Masahif mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Ma'mash.
ia menyebutkan bahwa di antara qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'wilah illa indallah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Yang artinya sesungguhnya penakwilan ayat-ayat mutasyabih hanya milik Allah. Sedangkan orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang selanjutnya Al-Bukhari, Muslim dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika mengomentari surat Ali Imran ayat 7 sebagai berikut. Yang artinya, jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, orang itulah yang dicela Allah, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang fawati aswar. Istilah fawati adalah jamak dari kata fatih yang berasal dari yang secara bahasa berarti pembukaan. Sedangkan suar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi fawati aswar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat Al-Quran. Al-fawati aswar atau pembuka surat dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan awail aswar, permulaan surat. Al-huruf muqatta'ah, panggalan huruf-huruf atau yang dalam terminologi sarjana barat sebagai huruf-huruf misterius. Dalam pandangan As-Suyuti, huruf al-muqatta'ah dikategorikan sebagai ayat-ayat mutasyabih. Oleh karena itu, para ulama berbeda pandangan dalam menakwilkan atau menafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Qasyaf bahwa huruf-huruf itu maknanya ada 3, yaitu merupakan nama surat, sumpah Allah, dan agar menarik perhatian orang-orang yang mendengarkannya. Yang kedua, Al-Quwaibi mengatakan bahwasanya kalimat itu merupakan tanbih bagi Nabi. Maksudnya ketika Nabi dalam kondisi sibuk, Allah mengutus Jibril untuk memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikannya kepadanya. Yang ketiga, Sayyid Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Quwaibi karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Yang keempat, ulama salaf berpandangan bahwa fawati as-suwar atau huruf al-muqatta'ah telah tersusun sejak zaman azali. Yang terakhir yaitu hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih. Hikmah-hikmahnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berfikir. Karena Allah merahasiakan banyak hal agar mereka mencari dan berupaya mendapatkan serta membuka misteri-misteri itu. Maka dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, manusia tidak bergantung secara terus-menerus pada penjelasan Allah, tetapi mereka bisa bergerak sendiri untuk mencari kebenaran dengan bantuan cahaya ayat-ayat Allah. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, manusia diuji keimanannya. Apakah mereka tetap percaya atau tunduk kepada ayat-ayat Allah, atau berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi atau mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, sesuai dengan perkataan Fajr Az-Zari Ar-Razi,
ayat-ayat Al-Quran ditunjukkan kepada semua manusia. Yang keempat, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, manusia dijadikan tunduk terhadap ketentuannya dan menghancurkan kesombongan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Yang nomor 5, untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran. Nah, sekiranya semua ayat adalah muhkamat, maka yang terjadi adalah kebekuan dan statis. Mazhab hanya satu dan manusia tidak lagi berkompetisi dalam mencari kebenaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.